yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian kita. Bersama saya Suster Petronella Borukaro KSCC dalam permenungan hari ini, hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 pada pesta Santo Matias. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Yohanes bab 15 ayat 9 sampai ayat 17 dengan tema menjadi sahabat yang baik dengan saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias. Sesudah Yesus naik ke surga, para murid dan ke-11 rasul bersama Bunda Maria kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Mereka bertekun dalam doa menantikan dengan sabar kedatangan Roh Kudus. Pada saat itulah Petrus, pemimpin para rasul, mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul, menggantikan Judas Iskariot, si pengkhianat Yesus yang sudah mati menggantungkan diri. Syarat pemilihan calon ialah seorang murid yang selalu bersama Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga. Sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus. Maka mereka mengajukan 2 orang murid, yaitu Yosef yang disebut Barsabas dan Matias. Setelah berdoa, mereka membuang undi dan pilihan jatuh pada Matias. Semenjak itu Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah pengemban tugas utama, tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Nama Matias sekali saja disebutkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Namun diyakini Matias adalah rasul yang setia, tekun, dan bersemangat prihatin. Matias adalah contoh sahabat Tuhan yang mencintai Tuhan dan yang melaksanakan perintahnya, mewartakan kabar gembira. Banyak orang mendengarkan pewartaannya dan percaya akan pesannya yang mengagumkan. Namun mereka yang membenci Kristus amat geram melihat orang banyak mendengarkan Matias dan berusaha menghentikannya. Akhirnya Matias wafat sebagai
martir Kristus. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini masih berbicara tentang perintah untuk saling mengasihi. Yesus menegaskan bahwa para muridnya perlu mendasarkan pelaksanaan cinta kasih mereka pada sumber paling awal dari segala macam cinta kasih sejati, yakni cinta kasih Bapa kepada Sang Putra. Yesus sendiri menjadikan cinta kasih Bapa kepadanya menjadi ukuran baginya dalam mengasihi para muridnya. Katanya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Selanjutnya ia menegaskan bahwa perwujudan penting dari cinta kasih kepadanya adalah ketaatan kepada perintah-perintahnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus saling mengasihi? Apakah hal ini kita butuhkan? Saya yakin pasti kita butuh dikasihi oleh seseorang, dan dalam diri kita juga pasti ada dorongan kuat untuk mengasihi sesama. Karena di dalam saling mengasihi kita menemukan kebahagiaan, ada sukacita, ada semangat, dan merasakan hidup kita semakin hidup dan berarti. Tetapi tidak mudah bagi kita untuk saling mengasihi. Mengapa? Karena ego kita lebih sering mendominasi hidup kita, yaitu hidup yang mengutamakan diri sendiri dan kelompok. Sekalipun kita sudah diselamatkan oleh kebangkitan Kristus, tetapi kenyataannya tetap saja sangat sulit bagi kita untuk saling mengasihi dan berkorban bagi sesama. Bahkan kemanusiaan kita acap kali membuat satu dengan yang lain, bukan saling mengasihi, tapi saling melukai, saling menyakiti, dan saling mendendam. Saudara-saudari, pesan Yesus melalui sabdanya tidak pernah berubah. Perintah untuk saling mengasihi tetap konsisten, bahkan sangat dibutuhkan hingga saat ini. Karena dalam kehidupan banyak keluarga yang diawali dengan komitmen untuk saling mengasihi, sampai maut memisahkan akhirnya berakhir dengan perceraian. Karena masing-masing hanya melihat kesalahan pasangannya dan melupakan janji untuk saling mengasihi sampai akhir hayat, baik dalam untung dan malang, suka dan duka. Banyak persahabatan yang diawali dengan komitmen untuk saling mengasihi, saling menjaga, akhirnya hancur karena kesalahpahaman, kekecewaan, prasangka, dan akhirnya saling menjatuhkan. Dengan demikian, perintah untuk saling mengasihi harus tetap dilaksanakan dengan taat tanpa dipengaruhi oleh alasan apapun. Tapi mengapa sesuatu yang telah diawali dengan kasih dapat berujung perpecahan? Hal ini bisa terjadi karena kita mengasihi sesama dengan kasih manusiawi kita, kasih yang terbatas, kasih yang bersyarat, dan bukan dengan kasih Allah. Saudara-saudari, jika kasih kita kepada sesama tanpa didasari kasih Allah, tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tanpa kasih Allah, kita hanya bisa mengasihi sesama dengan kasih manusia yang sifatnya egois, yang mementingkan diri sendiri. Kasih yang egois inilah yang membuat banyak pernikahan penuh dengan air mata, bahkan berujung perceraian. Kasih yang egois ini juga yang membuat persahabatan yang telah dibangun dengan baik berujung dengan saling menyakiti. Kasih yang egois ini membuat banyak orang saling menjatuhkan. Saudara-saudari, bila kasih Allah yang tak terbatas memenuhi kita, pernyataan kasih kita terhadap sesama akan sangat berbeda. Kasih kita akan menjadi kasih yang sejati, tidak ada syarat, tidak ada kepalsuan. Maka agar kita dapat mengalami kepenuhan kasih Allah, hal yang perlu diperhatikan yakni pertama, perlu
mengerti kasih-Nya yang hanya bisa kita dapatkan melalui kesetiaan kita merenungkan firman-firman-Nya. Kedua, tinggal bersama Yesus dengan membangun relasi yang baik dengannya dan melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudari, saat hubungan pribadi kita dengan Allah semakin dalam, kasih-Nya pun akan semakin memenuhi kita. Dengan kasih Allah yang memenuhi hati kita, kita bisa mengasihi sesama dengan segenap hati, seperti Allah sudah mengasihi kita. Maka mari melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita, yakni saling mengasihi, menjadi sahabat yang baik bagi sesama, dan menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan.